Pasti ya kita akan memantau juga bagaimana apakah kita akan memperlihatkan lagi bahwasanya memang ada link yang akan signing juga di tangan dari Hans. Tapi sekarang nih Kak Gendra, ya mereka memang harus merelakan game yang pertama. Tapi mungkin ini menjadi salah satu pemicu semangat mereka juga ya untuk di game yang kedua. Karena pastinya perolehan poin ini sangat penting untuk keduanya. Sementara itu Kak Gendra belajar dari game yang pertama. Mungkin tipikal-tipikal assassin jungler dari Hans Solo ini harus sudah mulai ditarget. Dan sekarang Kak Gendra lebih concern lagi ke arah hero mid-nya sih, ke arah Angela yang emang udah mulai ditutup Tuan, juga kan dari apa tim Kak Gendra. perintahmu? Oke. Dan selanjutnya ada Angela. Nah, ini belajar dari game yang pertama. Iya, Combo mematikan tidak boleh keluar. Ketika kalian tidak bisa memban linknya daripada terlalu banyak assassin yang keluar, yang penting kita tutup supportnya. Nah, soalnya emang supportnya emang bisa kita ya mau ke fighter bisa, mau ke assassin bisa. Tapi balik lagi menjadi sebuah pilihan di sini Raja Radiance tetap respect ke arah lawannya, ngebanin Fanny-nya. Susinnya pun juga sebenarnya udah ditutup, berarti siap-siap ada hero diving juga emang agresif di depan. Dan kalau misalkan skill escape-nya juga masih bisa, tidak menentukan kemungkinan Povius Matilda bisa saja ditutupkah di sini ataupun bahkan dilepas di game yang kedua. iya kalau misalkan ngelihat dari segi permainan dari tim Raja Radiance ya, ini mereka cenderung nggak pengen banget sih adanya Foveus ataupun Khalid juga kan. Terlihat juga dari segi banning di game yang pertama. Cuman berarti kalau misalkan mereka melepas entah itu Khalid ataupun Foveusnya, mereka udah siapin jawaban untuk hal tersebut. Dan sekarang Raja Radiance mereka masih dengan pattern yang sama juga, mereka langsung tutup di awalnya untuk Fanny sih. Fanny Ron ini benar-benar nggak dilepas sama sekali ya. Ronnya benar-benar dipaksa buat explore ke arah jungler-jungler yang lain, kayak tadi kita juga lihat adanya Joy juga kan yang ternyata muncul kembali. Dan sekarang Suyo yang tidak akan kita saksikan lagi pastinya. Wah, Raja Radian kayaknya tahu banget sebetulnya kemampuan dari Kak Gendra itu lebih tertitik di Ron sih. Bener banget. Tapi dari gameplay yang tadi juga walaupun early-nya lumayan surprise ya Ronnya emang bisa perform juga sih sebelum diincar habis-habisan ya. Tapi balik lagi ini menjadi fan terakhir untuk banning phase yang pertama ya teman-teman dari Raja Radiance mana tahu in respect ke arah Hayabusa Link bisa aja tutup biar Morpheus-nya terbuka. Tapi balik lagi kalau bisa Morpheus terbuka, Khalid Gatot pun juga terbuka mana tahu bisa menjadi combo ya selain dari Angela Link yang emang juga mematikan bisa dikeluar. Iya, itu dia sih kombinasi-kombinasi mungkin bakal kita saksikan lagi ya. Dan ternyata kali ini dengan adanya Matilda juga yang sudah mulai ditutup dari Kak Gendra, mereka nggak ingin pastinya hadirnya Matilda serta chip kembali di tangan Raja Radiance, mereka langsung hilangkan. Dan sekarang sih untuk arah first pick Kak Gendra, mereka banyak sekali yang bisa mereka ambil, tapi mereka prioritaskan dulu untuk Foveus pastinya. Sementara Raja Radiance, mungkinkah mereka akan membawakan kembali linknya? Karena sekarang dari Kak Gendra nih, kelihatan udah ada Foveus juga, mungkin untuk forward di arah Assassin, ya ini masih banyak banget sih sebetulnya yang kebuka dan mungkin bisa diambil lagi linknya. Kalau dilihat dari gameplay yang sebelumnya ya, mereka memerlukan dua ya selain dari inisiator dan juga frontliner mereka mungkin Khalid Gatot menjadi sebuah kombinasi yang cukup mematikan ataupun mungkin Khalid Yif menjadi sebuah pilihan dan ternyata yang di lock adalah Alpha. Oke, dua yang lumayan penting dan langsung aja diambil ya, berarti kontrol EW-nya lumayan besar, ada efek CC juga, berarti siap-siap sustain karena berhubungan oke ada Povius kita perlu true damage juga. Aku nggak heran sih kalau misalkan tiba-tiba mereka ngambilnya ke arah carry juga, jadi emang full blown mengganggu ke Povius ya, kita fokus ke arah true damage. Tapi balik lagi banyak banget pilihan yang mereka bisa ambil. Kak Gendra maginya juga memang bisa diambil, mana tahu Vexana dapat mengganggu ya ke area belakang, ada Yves atau enggak potential kah roamer menarik Gatot Kelit bisa dijadikan roamer juga sebenarnya, sengaja untuk ngincer ke arah belakang ataupun mungkin mengambil magi juga tergantung. Wah, cuman sekarang Kak Gendra mereka lebih pilih buat ambil tipikal-tipikal roamer yang emang punya range cukup lumayan besar juga ya. Ya roamer momentum lah ya. Di grill yang langsung mereka ambil juga, serta jawaban nih ternyata untuk Yves-nya yang nantinya agar tidak bisa bergerak terlalu bebas juga diambilnya Aurora. Cuman masalahnya ini Yves nanti bakal ketemu sama Poveus ya. Poveusnya setidaknya bakal agak sedikit sulit kan untuk masuk dengan Infernal Pursuit-nya. Tapi ketika memang real war manipulation ini udah di cancel sama Secret Hammer dari
Tigreal nantinya. Nah, ini nih bisa menjadi peluang untuk Kagendra dari aku segi melihat power team harapan fight-nya. yang paling Tapi sekarang dari tim Raja Radiance, mereka juga udah mulai jawab nih. Gimana caranya mereka juga bisa untuk mendelivery dari segi damage-nya agar terkalkulasi secara maksimal, entah itu dari Gift, dari Alba, dan juga dari Nathan yang langsung mereka ambil. Karena power Nathan ini kan untuk early oke, mid oke, apalagi untuk para late game. Ya ini wujud balas Popeyes dendam. mungkin ya nanti bisa bocor aja kan. Nah aku juga cukup setuju dari hal itu. Nathan pun selain dari emang mereka bisa kombinasinya dengan Gift, aku juga tahu kalau misalkan emang secara AoE pun juga mereka deny juga ke arah teman-teman dari Kagendra karena mereka AoE-nya juga dapat, efek CC-nya juga ada dari Fierce juga bisa ngincer ke belakang dengan Unstoppable Force. Dan selanjutnya Moskov langsung aja ditutup. Mengetahui juga respect tentunya ke arah teman-teman dari Kagendra dan juga Gatot Kaca berhubungan teman-teman dari Raja Radiance belum ada EXP jadi langsung aja kita tutup. Oke, Hayabusa menjadi sebuah pilihan di sini. Leo juga masih terbuka apakah itu akan menjadi sebuah solusi untuk ditutup biar setidaknya masih ada Khalid lah yang bisa diambil sama teman-teman dari Raja Radiance ataupun Hylos. Oke, ternyata Hylos yang di-ban sama teman-teman dari Kagendra. Karena ini kalau misalkan Hylos lepas terus dipakai sama Raja Radiance, ini bakal powernya gede banget, nah itu dari Nathan, dari Yipnya juga. Dari segi move on speednya bakal kenceng banget dengan adanya Glorious Pathway dari Hylos. Jadi Kagendra ya daripada mereka nanti harus berhadapan dengan hal tersebut, mendingan mereka tutup sekarang. Tinggal gimana caranya kali ini Raja Radiance mereka bisa maksimalin juga karena mereka belum ada roamer juga pastinya. Mungkinkah kita akan menyaksikan Jauhead yang akan diambil juga di tangan dari tim Raja Radiance untuk nantinya bisa mempersempit lagi mungkin pergerakan dari Aurora yang nantinya bisa tekan juga nih ke arah Nathan ataupun Alvanya. Oke, dan Kagendra di sini last to pick. Ya menarik. Apa nih? Apa nih? Marksman-nya Nathan ngambil Cloud masih bisa. Moskov juga Um, masih Moskov udah ditutup. Moskov ditutup soalnya. Harit juga bisa. Tapi kalau misalkan mereka ngambil Harit ditutup benar-benar perlu potential burst yang kuat sih. Agak susah kalau misalnya mereka mau Harit dan Nolan ya. Soalnya kan magic powernya magic centris banget. Ngambil Julian pun juga lumayan bagus nih kalau misalnya mau adu damage. Tapi kalau kita mau adu sustain Bane, export menjadi sebuah pilihan di sini. Kalau mau ngambil jungle-nya karena berhubungan lawannya Alpha juga ya. Dan lumayan bisa meltdown ke arah Edith juga. Jadi teman-teman dari Kagendra lumayan fleksibel lah pilihannya. Tapi kayaknya udah mulai tos-tosan berarti emang sudah ada keputusan terakhir nih. Apa nih? One one. Wow. Oke. Ya, ini dia One dan juga Joy. Oke. Masih dengan Joy nih untuk Ron. Wah, Oke. dibawakan kembali. Sekarang Ron ya emang udah mulai dipersempit dari segi jungler-junglernya ya. Ternyata dia masih pede lah ya dengan adanya Joy juga yang dia ambil. Dan setidaknya Joy ini masih bisa lebih sustain gak sih buat ngadepin ke arah editnya juga Alpha, entah itu nanti ke arah Yip kan dia bisa ngejar juga kan untuk segi lini bagian backline-nya. Dan dengan adanya edit juga yang diambil di tangan dari tim Raja Radiance. Mungkin ini akan berhadiah di sisi XP Lane dan Kufra yang akan kita saksikan ternyata menjadi penghenti untuk One ataupun Joy nantinya. Counter pick terakhir yang diambil sengaja untuk mengganggu dua hero power yang akan diambil dari teman-teman Kak Gendra. Draft yang sangat-sangat menarik untuk kedua belah pihak ini. Raja Radian sih bisa kuat secara sustain, bisa mendapatkan area juga. Sedangkan teman-teman dari Kak Gendra, mereka akan melakukan hal yang sama. Jadi balik lagi kita lihat siapa sebenarnya yang bisa lebih kuat dengan kedua belah pihak draft ini. Langsung aja kita lihat di Land of Dawn nantinya. Yap, inilah dia racikan-racikan yang begitu hangat dan sepertinya akan mulai dipanaskan juga oleh kedua belah tim karena di game yang kedua ini menjadi penentuan poin untuk Raja Radiance ataupun Kagendra. Kagendra mereka is okay kehilangan game yang pertama, tapi dengan adanya draft yang mereka bawakan saat ini mereka siap untuk bisa memberikan perlawanan terhadap Raja Radiance. Dan inilah dia bagaimana kita menyaksikan kembali GR dengan Kufranya. Mungkin ini Daniel gak bakal bisa terlalu buat check-in rumput terlalu sering juga, dan Hanafi 7-nya juga gak bakal terlalu bebas lah untuk bisa pegangin rumput karena balik lagi Iron Revenge yang sudah mulai di pop up juga dari GR. Ini buat setidaknya Hanafi 7
udah mulai kecicil-cicil bahkan dari segi HP-nya. Oke, dan early-nya cukup agresif ya, kita ngomongin wave clear potential dari kedua belah pihak mage kita. Dari Aurora dan juga Yves, Aurora bakalan lebih mendapatkan damage ya, sedangkan Yves lebih menghandle areanya. Tapi balik lagi ketika kalau misalkan ngomongin secara rotasi harus lumayan agresif. Kita lihat teman-teman dari Raja Radiance pun juga udah mulai invasi ya. Jungle teman-teman dari Kagendra pun juga joinnya pun juga mulai ngincar ke arah bawah. Mana tahu kalau Goldnya tidak disurprise ingin nge-surprise ke arah EXP. Ternyata acara colong menyolong barengan ini nih. Iya, sama-sama saling tukar objektif lah ya. Iya. Tapi setidaknya lihat di arah bagian bottom lane juga Shogun yang ternyata berani untuk melakukan 1v1 situation. Ya, dia masih ada satu buah poke damage juga kan yang bisa coba untuk dia maksimalkan. Cuman sekarang lihat keadaannya di arah segi mid lane ini, Daniel cukup lumayan ketekan sih. Apalagi berhadapan dengan Erca. Ya namanya juga Aurora belum siap dari segi leveling 4-nya. Apalagi memang dari segi tipikal roamernya kayak Hanafi Tezi. Ini bakal sering ditinggal-tinggal banget pasti dari segi mid lane-nya. Selain dari itu, ya teman-teman kita dari Raja Radiasa juga Kagendra pun juga udah tahu, oke kita rotasi bawah, fokus ke arah EXP karena neutral objektif pertama yang akan dikontes lagi untuk game yang kedua kali ini sudah eyes on turtle-nya. Tapi tiga teman-teman dari Raja Radian sudah mulai mengumpul di sana dan area pun juga lumayan dikuasai ya. Shogun ditarik kembali tetapi menjadi sebuah kesempatan kali ini. Frigid Glacier right on time tapi retribution-nya yang lebih kuat. Hans hampir ini ditarik tapi dari Ron sudah mendapatkan first blood di sini. Kesempatan untuk membalikan momentum telah ada. Tetapi apakah akan lanjut lagi tipanya? Tidak boleh overextend. Langsung aja coba di cancel. Unstoppable Force masih ada dan juga bahkan tereliminasi begitu saja. Jiar berada di depan dan juga Ron masih lanjut tim fight ya. Onward and Shatter dan last moment masih bisa hidup ternyata untuk balik. Wadidaw sekali. Wah, 2 poin eliminasi dari Kagendra mampu mereka ambil. Dan itulah dia ternyata peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Ron. Tapi bagaimana 1v1 situation yang terjadi ya? Di arah segi dari outer bottom turretnya. Ini dari Rango betul-betul untuk memanfaatkan bagaimana onward and shatternya agar bisa terkoneksi di arah dari segi turret yang membuat Shogun tidak termaksimalkan dari segi infernal pursuit-nya dan Shogun pun harus tumbang. Dan kalau kita ngomongin secara posisi balik lagi teman-teman dari Raja Radiance dari atas pun juga udah mulai terkepung, alfanya sangat aktif ya untuk mengelilingi map ya. Tapi balik lagi teman-teman dari Kagendra tidak berhenti untuk mencari informasi tentunya, apalagi dari Hanafi Tizi melihat TGR-nya gimana, membuka informasi buat Ron. Karena kalau kita mau ngomongin secara kecepatan jungler ya, Ron tuh bakal lebih cepat dibanding jalannya seorang Alpha, tapi potential power di early dan juga sustain bakalan menang di tangan Hans Asviana. Iya, dan sekarang udah mulai kelihatan sedikit imbang lah ya Kagendra, apalagi di awal mereka berani sekali untuk mengambil objektif yang lain juga. Sementara itu pastinya Raja Radiance mereka sedikit terkena pressure untuk di awal-awalnya. Karena beda nih, Han sekarang udah mulai bawain lagi tipikal jungler fighter. Ya, itu oke memang true damage. Cuman masalahnya harus berhadapan dengan Shogun dan juga Hanafi Tiji menjadi hal terberat tersendiri juga. Dan sekarang posisinya dari Kenjiski ini mendapatkan penjagaan yang cukup ketat sekali, terutama Turtle Camp dan satu kali Duya Games yang sudah mulai hadir pula. Biar, oke yang terpilih telah keluar, langsungnya di drop off crossbow tank. Apakah sempat di-trigger di sini? Ternyata satu telah tumbang. Ron mendapatkan turtle, tapi balik lagi. But sustain dari Raja Radiance masih lebih kuat secara team fight. Wah, ini dia 2 pemain yang hilang dari Kagendra dan Daniel yang kali akan menjadi satu buat target, bahkan Flicker sudah mulai di pop up membuat Daniel kayaknya masih bisa selamat dan meninjau dari segi in-game equipment by Dunia Games. Bagaimana Corrosion Sight juga sudah mulai dibuild dari Kenjiski. Tapi tentunya Kenjiski harus berhadapan dengan sosok yang begitu menakutkan. Bahkan di arah segi bagian bawah, ini Erca masih bisa untuk sustain. Apalagi kalau kita berbicara dengan one-one, aktifnya crossbow opening-nya itu kan butuh waktu banget ya. Dan butuh banget space yang cukup untuk mengaktifkan hal tersebut. Tapi inilah dia tugas dari Hanafi Tezi yang coba buat bantu agar Kenjiski-nya bisa mengaktifkan dari segi crossbow opening-nya. Dan secara overall zoning yang dilakukan dari Hanafi Tizi pun juga lumayan ada, tetapi balik lagi
Mungkin dari One resource-nya pun juga belum ada, crossbow tanknya mungkin karena tadi juga udah terpakai terlebih dahulu. Jadi nggak pengen langsung coba heavy dive juga, mengetahui kalau tadi ketika Hanafi TZ berada di sana, Edithnya pun juga udah mulai maju. Jadi informasi emang udah ada, gak apa-apa pulang dulu aja. Daripada maksa fight, kemungkinan besar akan ditumbangkan balik kan susah ntarnya. Jadi malah jadi bumerang ya jadinya. Iya. Dan sekarang juga terlihat sih dari keduanya mereka nggak mau terlalu gegabah juga. Lihat poin eliminasinya masih 2-3 ya. Setidaknya berbanding cukup lumayan tipis dan pressure yang coba akan mulai dilakukan juga pastinya oleh Raja Radiance. Genjiski terpantau sudah kali ini, tapi harus bisa untuk mengamankan posisi yang aman karena balik lagi begitu ramai para pemain dari tim Raja Radiance yang sudah mulai bersiap juga di arah bagian bottom lane. Oke, bottom lane secara perlahan-lahan Hanzo Boy dari tadi bisa dapetin plating, fokus terhadap turret, emang dijaga banget nih sama Hansa Sviana dan juga Rengo. Dan bahkan dua-duanya masih bisa untuk ngepush satu, dan bahkan ada sedikit trading di atas Kagendra Ron. Bisa mendapatkan satu outer tier turret. Tidak melupakan kesempatan kali ini untuk memperebutkan turtle kedua. Sudah ada informasi, Ron coba ingin masuk tapi Hansa Sviana terlanjur mendapatkan turtle terlebih dahulu. Implosion sempat keluar, tapi ada Purify, Bridging Glacier dan juga bahkan Entropy telah di pop off juga. Shogun berada di tengah, langsung ya coba ingin mengejar dari Rengo. Power dari Primal Red tidak sekuat itu, tapi JR looking for more, tapi di cancel dulu terlebih dahulu. Pertukaran hanya terjadi 1-1, tapi kerugian untuk Raja Radiance. Mereka kehilangan jungler mereka dan mereka melupakan bahwasannya Inat total mereka sudah mulai kosong, dan ternyata satu buah entropi yang di pop up pula dari tim Raja Radiance ini membuat Ronnya terkena trigger di arah segi mid lane. Dan dari bawah tetap terus dijaga. One-one-nya nggak dikasih gitu loh untuk mendapatkan satu turret ataupun bahkan coba ingin nge-push. Menjalankan far lane menjadi sebuah pilihan dari teman-teman dari Kagendra. Tapi dicegah terus-menerus sama Raja Radiance. Iya, bahkan ini juga dari in-game equipment by Dunia Games. Ini dari Shogun bahkan langsung to the point loh ke arah Radiant Armor juga ya. Dan Black Eye Shield yang sudah mulai di-build juga. Tapi sekarang Ringo yang sudah mulai terjebak pula terhimpit dengannya Primal Ward masih bisa untuk menyelamatkan diri, bahkan Shogun yang kali ini ternyata masih bertahan di lini bagian depan. Bahkan Rango yang harus lenyap sudah dengan aerial manipulation Kenji yang harus ditumbangkan kembali, dan bahkan Ercha yang menghilang pula. Dimanakah ini teamfight masih berlanjut dan Hanzo Boy hilang sudah 3 pemain dari Raja Radiance. 1-3 adalah bayarnya cukup mahal, tapi secara perlahan-lahan Kagendra sudah mulai untuk mengejar gold lane ya teman-teman dari Raja Radiance. Tidak terlalu jauh, tetapi masih menjadi sebuah PR nantinya. Wah, lihat sekarang arah bawahnya udah mulai nggak ada penjagaan. Ron ini dengan leluasa bisa melakukan satu buah split push, dan sekarang Raja Radiance mereka punya PR yang begitu banyak. Gimana caranya mereka bisa menyeimbangi permainan dari tim Kagendra, sementara Lord Game pesan by Dunia Games yang sudah mulai hadir juga. Seharusnya Lord ini bisa diambil di tangan Kagendra karena mereka yang lebih cenderung pegang space penuh di arah Lord. Dan kita ngomongin secara setup, balik lagi Kagendra mendapatkan kesempatan di sini untuk nongkrong dulu nih, cahai. Nah, tapi sedangkan teman-teman dari Raja Radiance sepertinya tidak ingin menginisiasi terlebih dahulu, balik lagi ke Lordnya mereka. Dari Hansa Sviana, cara dia memainkan Alpha dan Ling dari game pertama dan game kedua agak sedikit berbeda, tapi lebih menahan diri lah kali ini. Oke, Implosion ternyata kena ke arah 2. Trigger yang bagus, Bridging Glacier telah keluar, dan bahkan crossbow tank langsungnya keluar mengincar ke arah JR. Terpisah menjadi 2 dan bahkan double kill untuk Kenziski. Dan zoning dari teman-teman Kagendra sangat bagus, menyisakan 3 orang dari Raja Radiance. Tidaklah menjadi sebuah jawaban untuk mereka memperebutkan Lord kali ini. Dan inilah dia Kagendra dengan membawakan sosok yang begitu menakutkan, Kenjiski dengan one-one-nya yang ternyata menjadi kunci tersendiri. Bahkan Hanafi TZ yang kayaknya akan mulai menjadi satu buah target kembali. Onward dan Shatter sudah mulai terkoneksi, namun Shogun yang berusaha untuk menghadang bagaimana damage-damage yang begitu besar masuk ke dalam tubuhnya. Jangan sampai Nathannya jadi. Buktinya dari Shogun pun juga udah mulai ketemu satu damage-nya Entropy. Nah, kalau misalnya mau udah narik late game lumayan berbahaya. Dan kali ini satu momen tadi membalikan keadaan untuk Kagendra mendapatkan gold lead di sini. Bahkan 2000. Itu udah start yang lumayan bagus. Lord telah push dari lane atas juga, tapi dari teman-teman Raja Radiance untuk defensif secara high ground mereka pun juga tetap
juga kuat. Betul, apalagi sekarang 4 pemain dan wow, Hanabi Tezi lagi-lagi implosion terkombinasi kembali dengan adanya real war manipulation dan GR harus Crossbow tumbang. Sementara kali ini ada tim fight yang begitu dilanjutkan kembali dengan Infernal Pursuit mengincar Karel di bagian belakang dan Shogun yang ternyata masih mampu bertahan terlalu lama walaupun Shogun harus lenyap, bahkan Hanzo Boy menjadi pertukaran atas hilangnya Shogun. Oke, menjadikan sebuah kesempatan, satu nyawa dibayar 2 turret yang lagi diinvasi sekarang juga. Tetapi teman-teman dari Raja Radiant said no, ini daerah kita masih bisa menjaga base tentunya. Ya, ini dia sih permainan Kagendra. Mereka betul-betul berbeda dengan game yang pertama dengan dibawakannya One dari Kenjiski. Walaupun memang udah ada GR ya dengan Kufranya, tapi entah kenapa Kenjiski ini susah banget buat ditarget kan. Ya mungkin kalau misalkan rumputnya nggak terlalu dipegang sama Raja Radiant, ini Kenjiski-nya bakal leluasa banget buat muncul kapanpun juga dengan yang crossbow of tank dan dengan dibawakannya Edit juga. Ini belum menjadi satu buah sosok pemanfaatan yang bisa dimaksimalkan oleh Raja Radiant. Oke, dan teman-teman dari Raja Radiant sepertinya agak sedikit ke pushback kali ini. Teman-teman dari Kagendra mendapatkan pressure-nya, akhirnya momen menjadi mereka dan juga menguasai area lebih luas lagi. Tapi balik lagi, tidak boleh lengah. Lengah dikit, teman-teman dari Raja Radiant bisa mendapatkan momen itu lumayan bahaya loh. Ya, momentumnya sih yang sekarang masih dipegang kendali sama Kagendra ya. Karena Raja Radiant dari tadi aku lihat sebetulnya agak kesulitan banget, apalagi dari segi jungle-nya ya. Dari Hans ini udah 3 kali tumbang juga. Ini untuk sosok seorang jungler bukan menjadi hal yang baik juga. Dan Ron yang sekarang terlihat lebih berbeda dengan Joy-nya, lebih berani lagi untuk buka open team fight-nya juga dengan adanya Electrifying Beats. Karena ya balik lagi Hanabi Tejini yang selalu siap loh dengan Implosion dan juga Secret Hammer-nya yang buat Ronnya ini berani aja buat masuk, apalagi following up dari Shogun dan juga Danielnya juga cepet. Aku juga setuju, selain dari team fight mereka compositioningnya seperti itu, ya menurutku kalau dari Raja Radiant kuncinya sabar dulu. Karena power kalian tuh berada di mid to late. Ketika kalian kalau misalnya udah bisa unlock condition itu, itulah kesempatan kalian untuk bisa shining di dalam sini. Ya ini tinggal kesempatannya di tangan siapa aja sih dan siapa yang melakukan kesalahan duluan ya kalau bisa dibilang. Karena keduanya sekarang walaupun memang dari segi lead gold ya, ini masih dipegang oleh Kagendra. Tapi ya Raja Radiant mereka punya Hanzo Boy. Setidaknya kalau Hanzo Boy-nya masih ada, ini Raja Radiant bisa pegang, bahkan bisa menangin dari segi team fight-nya. Rengo, oke, langsung diincar dari belakang. Implosion right on point. Crossbow tank telah trigger. Mendapatkan killing spree di sini, ternyata langsung aja dilanjutkan Hansa Astiana. Dilepas begitu saja dari belakang, tidak boleh lengah, tetapi entropy telah di pop off keluar. Ternyata junglernya menjadi main target di sini, mendapatkan mega kill dan juga lanjut lagi ke arah Lord, menyisakan 3 orang yang terpaksa dipulangkan. Wah, berlari ke arah yang salah. Itu dia pergerakan yang dilakukan oleh Hans, sehingga membuat Hans harus bisa ditumbangkan tanpa adanya pemain-pemain dari Raja Radiant yang juga sudah mulai bersiap di arah sana. Ada 2 pemain yang hilang. Inilah dia keuntungan yang coba buat dimaksimalkan juga oleh tim Kagendra. Mereka langsung eksekusi ke arah Lord dan seharusnya ini menjadi Lord yang sangat berpeluang besar untuk mereka bisa mengamankan game yang kedua. Oke, karena sudah mendapatkan kesempatan yang kali ini, kita balik lagi melihat in-game equipment. Wow, banyak sekali item yang telah dibeli dan juga balik lagi banyak sekali item respect yang dibeli oleh teman-teman dari Raja Radiant. Item power spike mereka itu tuh tidak menjadi sebuah kunci di sini karena menunggu ke area Nathan-nya. Itu selanjutnya seharusnya mungkin rush ke arah Divine Glaive ketika kalau misalkan memerlukan penetration-nya melawan seorang one-one. Tapi kalau melihat dari teman-teman Kagendra, 2 damage dealer ya emang sudah memenuhi dan juga mendapatkan item-itemnya. Jadi secara overall, kalau secara team fight, mereka bakal lebih agresif. Apalagi sekarang dari segi pertahanannya juga sudah mulai bertambah dari Hans ya. Dengan adanya Queen's Wings juga yang sudah mulai dibuild. Cuman ya balik lagi kalau memang misalkan posisinya juga nggak aman, ini bakal jadi percuma juga sih. Dan sekarang dengan adanya Lord yang berjalan juga di arah top lane, ini Kagendra mereka coba untuk push tentunya dari segi arah bawah, mid dan juga atasnya. Dan sekarang tinggal gimana caranya Raja Radiant mereka bisa melakukan defensif terlebih dahulu. Oke, Hanzo Boy berada di tengah ya untuk coba nge-clear terlebih dahulu. Entropy telah keluar. Pop-up-nya juga bagus tapi Primal Rifle telah tertrigger
trigger juga teman-teman dari Kagendra. Full commit team fight ternyata. Rigid Glacier ya hampir yang tertrigger, tapi incaran ke arah belakang dan juga bakal Winternya right on point. Terkena stun ternyata masih bisa sustain Ron, masih bisa survive. Implosion ke arah 2 di waktu yang krusial. JR hampir yang tertrigger, tapi teman-teman dari Kagendra tidak boleh terlalu maksa. Terpaksakan juga, masih bisa ada Winter, masih bisa sustain Shogun. Akhirnya ter-take down juga. Tidak boleh terlalu agresif. Ron lumayan berani. 3 orang di Jabane juga ternyata. Adanya shutdown dari teman-teman Kagendra. Itu bold move, tetapi tidak boleh memaksa. What happened Kagendra? Itulah dia yang diinginkan oleh Raja Radiance. Mereka maju satu persatu dan mereka tumbang satu-satu. Itu yang Raja Radiance harapkan dari tadi. Dan ternyata satu buah pergerakan yang coba buat dilakukan oleh Kagendra ini malah menjadi satu buah celah yang bahkan bisa dimanfaatkan oleh Raja Radiance. Terlihat mereka power split push bakal coba mereka lakukan di arah segi mid lane. Oke. Dan karena apakah ini bakal straight push, mengingat minionnya cuma satu, kayaknya baru bisa menumbangkan outer tier turret dari middle lane. Entropinya udah mulai kebuka, ini cooldown lumayan banyak. Power bakal lebih banyak lagi teman-teman dari Raja Radiance. Ini waktunya mereka untuk mengambil balik momen ya yang mereka kehilangan tadinya. Iya, ini dari Raja Radiance mereka udah mulai sabar sih ya. Gimana caranya mereka tadi pancing dulu nih dari segi mentalitas Kagendranya, satu-satu maju, satu-satu hilang. Tinggal sekarang Kagendra mereka mampu untuk bermain secara stabil atau tidak. Itu sih yang menjadi kuncinya. Apalagi sekarang kita akan mulai melihat juga dari segi Lord Camp presented by Dunia Games yang sudah mulai hadir. Kalau misalkan Kagendra mereka mau langsung eksekusi ke arah Lordnya dan mereka mau melakukan team fight, ini mereka harus coba matengin dulu team fightnya itu siapa dulu nanti. Bener banget. Kan mereka tahu oke, mereka cukup power ya seharusnya. Tapi balik lagi, pick off potential dari Kagendra dan juga target selection dari Ron dan juga Kenziski itu tidak boleh diragukan. Dan tidak ada yang dipertaruhkan karena mereka ingat, oke nggak apa-apa, kita high ground defense cukup kuat. Kita balik tentunya mendapatkan momen, kita masih nunggu dulu. Bagaimana cara Kagendra cobain maju? Iya, ini ya kita juga masih menunggu gimana caranya momentum bisa diambil. Tapi teman-teman yang di rumah nggak perlu nunggu-nunggu lagi karena kalian bisa langsung daftar turnamen DGWIB lainnya hanya di duniagames.co.id/esports atau langsung bisa scan QR yang ada di bawah. Asik banget. Mana tahu kalian adalah tim qualifier selanjutnya di DGWIB Season 17? Kita tidak tahu. Jadi langsung daftar aja. Yap, dan Lord yang sudah mulai masuk juga ke arah lini bagian atas. Sementara pertahanan dari Raja Radian kayak ini bakal bisa dilakukan kembali dengan hanya Infernal Fortuit, bahkan dari JR menjadi sosok bagian terdepan pula di mana Crossbow Tank sudah mulai menyala dan Rengo hilang sudah real war manipulation mencoba untuk bertahan mengusir mundur para pemain dari Kagendra dan Kagendra. Mereka tidak ingin mundur walaupun Shogun yang kali ini harus tuh membakar double kill dari Daniel dan Daniel masih mampu untuk bertahan. Base yang terbuka begitu lebar. Sementara itu Raja Radian mereka tidak mampu bertahan karena base terbuka lebar dan Kagendra mampu mencuri di game yang kedua. Masih bisa mengimbangkan menjadi kesempatan untuk mereka. Masing-masing mendapatkan 1 poin dan masing-masing masih berada di papan atas untuk Kagendra. 1-1 melawan Raja di match pertama. Dan Raja Radian seolah-olah mereka dibuat terbalik keadaannya ya. Seperti di game yang pertama, keunggulan di awal siapa yang pegang itu dia yang ternyata bisa memenangkan gamenya hingga akhir. Yes, benar banget dan benar-benar